saya Anggita Sukumala, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya mendapatkan tugas besar Ekol Pengantar Bisnis. Teruntuk Ibu Dwi Astuti, kami ucapkan terima kasih yang telah memberi kami tugas besar. Semoga kedepannya kami bisa menerapkan kehidupan kami di luar sana. Dan semoga ilmu yang telah Engkau berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dari 10 tema yang ada, saya memilih tema yang kedua yang berjudul Sistem Perekonomian. Sistem ekonomi merupakan perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Dalam suatu negara, sistem ekonomi itu sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses barang dan jasa berjalan dengan baik. Fungsi sistem ekonomi yaitu mendorong perusahaan untuk berproduksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Fungsi sistem ekonomi yaitu mendorong perusahaan untuk berproduksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Secara umum, sistem ekonomi itu terdiri dari 5 jenis dan adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang ke-1, sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yaitu produksi tidak ditunjuk untuk mencari keuntungan dan setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produser. Dan kekurangannya yaitu kualitas dan kuantitas sulit diprediksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, dan kelebihannya yaitu pemerintah mudah melakukan penguasaan dan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Dan pemerintah juga dapat menjaga kondisi ekonomi lebih stabil karena semua dijalankan berdasarkan desainnya. Dan adapun kekurangannya yaitu hak individu tidak diakui karena meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Dan adapun kelebihannya yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi dan terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Dan adapun kekurangannya yaitu menimbulkan persaingan tidak sehat dan terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Dan adapun kelebihannya yaitu sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas dan fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Dan kekurangannya yaitu jika peran pemerintah mendominasi, maka akan timbul etatisme. Dan yang kelima yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dan adapun kelebihannya yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Dan kekurangannya yaitu sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan adapun 5 faktor produksi dalam sistem ekonomi yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Wirausahawan, yang keempat sumber daya fisik, dan yang kelima sumber daya informasi. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.